Nah, di routing ini misalkan ini kita coba dari yang tadi, kita kan tadi udah buat ya, udah buat apa root baru ya, apa project baru maksudnya, project baru udah buat. Kita coba pastikan di sini ada tidak sih. Nah, yang harus diperhatikan ini pertama itu pasti ya, apa kita mau membuat project atau ngecek project orang lain, kita perhatikan di rootnya ya. Nah, root ini tuh dia yang pertama menerima request dari browser. Jadi browser ini tuh dia dikasih akses apa aja sih bahasanya gitu ya. Dikasih apa saja sih nanti diaksesnya gitu. Nah, misalkan kita grid ya, grid gitu. Tadi kan udah kita coba ya di sini kayak gini ya. Nah, kita coba tadi kan udah ini ya grid. Nah, itu kan Hello World. Nah, jadi ini kan dia masuk ke root gitu. Tapi rootnya ingat ini root web gitu. Web itu aplikasi web gitu. Kalau API beda lagi ya. Dia ada posisi di sini. Jadi ini untuk apa? Untuk kebutuhan si mobile-nya gitu, mobile. REST API mobile tuh di sini gitu. Jadi kayak udah kita punya dua pintu gitu. Pertama di root-nya itu ada di API ya untuk kebutuhan REST. Yang kedua di kebutuhan end user ya aplikasi biasa. Gitu. Nah ini kita yang simpelnya dari sana kan dari luar browser dia pasti masuk ke sini. Gitu. Nah, ini kita keluarkan tampilkan. Nah, kalau ini yang atas ini itu dia mengeluarkannya menampilkan ke view gitu, ke view-nya. View-nya itu ada di sini. Eh, di research ya, yang research ini view. Nah, gitu ya. Jadi dia otomatis menampilkan file file blend dari views gitu ya. Oke, nanti kita bolak-balik ya. Udah bolak-balik. Jadi ini eh, penting banget nih dari root, controller, view. Ini untuk basic penting bolak-balik kan di sini. Nanti ditambah model gitu ya untuk akses ke database-nya. Nah, sekarang misalkan dari sini kan kita buat satu ini ya, buat satu controller user ya. Ini kita cek aja. Jadi tadi kan dari root ya, dari root itu kita bisa akses ke sini. Terus di rootnya ya, rootnya coba kita lihat di controller maksudnya controllernya ada tidak gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, controller ya di sini ya. Jadi controller, view, root, controller, view itu berurutan gitu. Selalu pasti lewat situ. Nah, paling nanti switch-nya di root gitu. Rootnya tuh mau pakai eh, eh, sebagai jembatan data atau mungkin API atau mungkin sebagai aplikasi gitu. Nah, itu yang membedakan di situ. Nah, itu terus tadi ya nanti kita sambil jalan kita sambil buat controller ya. Kalau misalkan untuk melihat root apa saja sih yang aktif gitu biasanya kan kayak gitu ya. Yang aktif itu apa saja sih gitu ya. Nah, yang aktif tuh oh ini ada grid gitu. Nah, ini apps API-nya udah ada itu bawaannya gitu ya. Bawaannya ini yang tadi buat kan cuma ini ya yang greeting gitu. Udah lanjut ke controller ya. Kita bolak-balik nanti antara root controller view itu bolak-balik. Nah, di root sini kita coba buat root misalnya rootnya ada beberapa tipe ya. Di sini ada root yang biasa nih testing gitu ya, yang testing gitu. Dia ngebuat root untuk ya standar lah ya, standar. Misalkan kita coba di sini sih bisa lah di sini. Nah, di sini coba lakukan paste gitu ya. Ah, oh, salah ya. Ini kelas. Nah, jadi kita udah berhasil membuat root tester satu controller. Nah, kita ada di sini ya. Sebenarnya kita copy paste juga gini bisa, gitu ya, bisa. Nah, ini pertama kayak gitu. Nah, yang kedua ini, nah, dia rootnya yang
ya satu root itu untuk menghandle apapun gitu. Itu bisa kayak pakai i dia ininya kayak gini. Hmm. Nah, jadi ini di sini aja dia. Kalau 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 yang ini, yang root tester ini, misalnya kita bisa buat satu lagi deh, biar ada perbandingan ya. Yang ini nih, yang resort ya, resort ini itu bedanya pada saat pengaksesan gitu. Pengaksesannya dia beda-beda. Nah, kalau yang resort ini kan dia udah otomatis ya, dia otomatis ditambahkan indeks, create ya, CRUD ya, yang saya istilahkan CRUD ya. Nah, dia di CRUD, dia ada function-functionnya kita dibuat sendiri sama si Laravelnya gitu. Misalkan kita kayak gini nih, misalnya ya, kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Nah, kita coba tester satu ya, tester bisa kayak gini ya. Return indeks ya. Nah, bisa gini. Nah, indeks 2 gitu. Nah, dia aksesnya gimana? Aksesnya dari sini gitu, aksesnya ini. Dari apa? Dari rootnya mengakses ke apa? Ke controller gitu ya. Controller 1, controller 2, controller 3. Nah, kita lanjut dulu dari sini ya. Tadi membuat ini ya. Tadi ya saya buat ini kan. Nah, dibuat terus nanti itu misalnya kita di rootnya nih ya, di rootnya tambahkanlah misalnya kayak gini nih, tambahin kayak gini use, terus di sini ya kita buat nih. Ya. Kalau udah ke controller itu kayak gini aksesnya ya, jadi beda gitu, beda dengan yang enggak menggunakan controller gitu. Dia ini langsung ke view, ini langsung data gitu. Ini hanya untuk testing aja ya. Oh, ini pasti kita menggunakan seperti ini gitu. Nah, indeks ID misalnya ya, indeks ID gitu ya. Nah, gini ya. Nah, jadi cara mengakses ke dalam root, ke dalam kontrolernya kita harus seperti ini gitu. Kita coba gitu. Kalau awal yang ini ya, kalau misalkan masih belum belum apa, belum banyak rootnya, biasanya dia nggak nge-catch gitu. PHP artisan root list gitu ya. Nah, gitu, list misalnya. Itu ada root yang memang ditambahkan gitu. Seperti ini ya. Jadi kita tinggal pelajari saja di sini. Misal PHP artisan root, PHP artisan lah ya. Kan root ada banyak ya di sini. Mana root itu? Root. Nah, di sini ya. Sampai dia nge-catch-nya gitu. Nge-clear, nge-catch. Supaya lebih mempercepat pengaksesan ke root itu sendiri. Jadi kita harus catch. Catch itu ada beberapa ya. Yang standaran itu dia di root catch, terus view catch, sama apa lagi nih? Nah, view catch nih. View catch sama root catch gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai untuk mempercepat pengaksesan ke si Laravelnya itu sendiri gitu. Oke. Nah, kalau misalnya udah ada, kita tinggal coba nih, kita tinggal coba eh, browsing yang root yang udah kita pakai gitu, yang kita udah buat gitu. Nah, misalkan tadi kan udah ditambahkan sini ya, dengan sini deh, mana sih? Ini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini pasti bahasanya gini, ketika mengakses ini, tuh kan, masukkan ke dalam kontrol terus fungsinya indeks gitu. Bahasa sederhananya gitu. Jadi kita coba aja, nah gitu ya. Nah ini langsung ke sini ya. Ini udah jalan nih, kalau kalau gitu udah ngalir nih secara secara konsep flow, udah dia ngalir ke function ini gitu. Adapun misalnya yang ini nih. Ini misalnya tester 11 1 2 3 ya. Misalkan ya ini misalkan ya. Kan 1 2 3 gitu ya. Nah, itu dia lari ke indeks gitu. Ke indeks 2 ya, ke indeks ID ini. Nah, adapun misalnya kayak gini nih.